Mbak Bella, silakan dipimpin doanya. Kita siapkan doa mulai. Desmawati, Eliana Citra. Sebelum kita mulai, coba dipersiapkan alat tulisnya, buku, alat tulis, kemudian coba dicek bawah meja, dilihat ada sampahnya enggak. Kalau ada, dipungut, dibuang ke tempat sampah. Buang ke tempat sampah enggak? Kita harus tetap jaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Semalam Ibu sudah bagikan bahan ajar di grup kelas ya. Dibuka? Sudah. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita hari ini masuk ke bab baru, yaitu tentang program linier. Kemudian untuk program linier, KD-nya, untuk KD pengetahuannya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Kemudian untuk kompetensi keterampilan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, apa itu program linier? Program linier adalah suatu metode atau cara untuk menentukan penyelesaian dari masalah sehari-hari tentang nilai optimasi. Nilai optimasi itu nilai maksimum atau nilai minimum. Misalkan seperti ini. Diperhatikan. Nah, ada gambar. Kira-kira gambar yang pertama yang atas itu gambar apa? Mustahil. Jadi misalkan ada seorang pengusaha punya perusahaan, kemudian menginginkan profit yang tinggi dengan modal minimum, dia ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Ya, sekarang untuk mengingat materi sebelumnya, kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu ketidaksamaan? Yuk, Acung. Ya, Saraya. Bilangan matematika yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, betul. Apa itu ketidaksamaan linier dua variabel? Yes, Mawati. Suatu ketidaksamaan yang terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya yang satu. Coba perhatikan. Dari keenam contoh ketidaksamaan tersebut yang merupakan ketidaksamaan linier dua variabel. Coba dicek nomor 1. 4x ditambah 3y kurang dari 7. Termasuk ketidaksamaan linier dua variabel bukan? Alasannya apa? Karena terdapat x dan y. Karena terdapat dua variabel ya. Variabelnya adalah x dan y. Oke, pinter. Terus untuk pagi ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan PPT yang disajikan oleh guru, peserta didik dapat memahami pengertian program linier dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menentukan konsep langkah-langkah menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan tepat. Terus yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menyajikan model matematika dalam penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan tepat. Ini ada motivasi dari Albert Einstein. Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalau misalkan sekolah, kalau belajar
itu jangan dianggap sebagai beban. Nah, beban abot ya, Cak. Alina ya abot ya. Jadi dianggapnya kalau kita nanti belajar pasti ada kesempatan belajar untuk mempelajari sesuatu. Jelas ya? Yes. Sudah tahu ya bentuk-bentuk dari ketidaksamaan ini ya? Sudah. Kalau sudah, kita langsung ke diskusi. Misalkan ini ada permasalahan, ada seorang penjahit memiliki persediaan bahan polos dan bermotif berturut-turut 9 meter dan 4,5 meter yang akan dijahit menjadi kemeja dan rok. Satu kemeja membutuhkan 150 cm bahan polos dan 30 cm bahan bermotif. Sedangkan satu rok memerlukan 75 cm bahan polos dan 150 cm bahan bermotif. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Jika untuk mendapatkan pendapatan maksimum untuk ongkos pembuatan kemeja dan rok per buah berturut-turut adalah 75.000 dan 90.000. Jadi dari permasalahan ini nanti kalian diskusikan. Dapatkah kalian menentukan langkah-langkah model matematika? Jadi nanti akan ada LKPD yang akan saya bagikan per kelompok. Jadi silakan diperhatikan dulu, disimak dulu permasalahannya. Jadi di LKPD itu ada yang namanya kompetensi dasar, kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kemudian petunjuknya dibaca itu. Yang pertama, istilah identitas kelompok beserta nama anggota kelompok. Jadi setelah itu, bacalah dan pahami langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Kerjakan sesuai langkah-langkahnya. Kalian diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Kalau misalkan kesulitan, bisa kalian buka bahan ajar yang sudah saya bagikan. Kemudian kalau masih kesulitan lagi, boleh searching di internet atau di YouTube, terserah. Kalian sudah mendapatkan hasilnya, nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Misalkan X buahkan yang dimisalkan si buahkan. Permasalahan di situ kira-kira apa ya, mau dimisalkan X sama Y? Ya, di satuannya diganti ke sentimeter, jadi biar satuannya sama semua. Jadi nanti buat pertidaksamaannya biar gampang. Bisa? Persediaannya. Sudah semua berarti yang berapa, persediaannya berapa. Setelah itu dirubah ke ketidaksamaan linier dua variabel. Baik, dia sudah sampai mana? 1 ke 0. Bu, mau tanya Bu, Yes. yang ini nilai yang kurang dari itu dari nilai yang mana? Kurang dari sama dengan, ya toh? G. Dibaca yang atas itu dibaca. Persediaan kain polos dan kain motif berturut-turut hanya 9 meter dan 4,5 meter, sehingga tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka menjadi. Nah, dibaca kan persediaannya kan 9 meter dan 4,5 meter. Kira-kira kalau lebih dari 9 meter boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh, maka tandanya berarti
Maju ya. Yang pertama, silakan maju. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3, silakan maju. Yang lainnya coba diperhatikan kalau ada kelompok yang maju, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sekarang coba dari kelompok lain. Sebentar, Mbak Soraya aja. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ya ada. Jawabannya sama semua. Kalau sama semua, coba sekarang ibu guru yang bertanya. Kalau misalkan yang dimisalkan itu kan kemeja sama dengan kemudian rok sama dengan yang dimisalkan itu kemejanya atau banyaknya kemeja. Ya, jadi yang dimisalkan itu banyaknya kemeja sama dengan kemudian banyaknya rok sama dengan kemudian variabelnya sudah benar. Terus model matematikanya, fungsi kendalanya yang mana Mbak Soraya? Yang itu ya. Kalau ada 4 pertigasamaan lebih dari 1 maka disebut apa? Nah, pertigasamaannya lebih dari 1. Sistem pertigasamaan linier dua variabel. Karena pertigasamaannya lebih dari 1. Terus fungsi objektif itu fungsi sasaran, fungsi yang akan ditentukan apakah mendapatkan nilai maksimum atau mendapatkan nilai minimum. Yang lainnya sudah paham? Sekarang coba kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kalimat cerita yang diubah menjadi Mengubah kalimat verbal atau soal cerita tadi menjadi kalimat. Kemudian untuk menentukan model matematika langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama tadi memisahkan variabel. Terus yang kedua membuat tabel. Yang ketiga menentukan model matematikanya apakah termasuk fungsi kendala. Fungsi kendala tadi apa? Kalau fungsi objektif, fungsi tujuan, pinter. Nanti ada soal saya bagikan di grup, nanti dibuka ya lewat Google Drive, dibuka, disalin di buku, kemudian dikerjakan, terus dikumpulkan nanti pertemuan selanjutnya. Jelas ya?